Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini Rabu tanggal 23 Desember 2020 kita laksanakan seminar pendidikan yang pada saat ini akan disampaikan proposal PTK yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Edi Santoso. Judulnya meningkatkan keterampilan berbicara dalam teks monolog berbentuk pelatihan siswa kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Dagangan Madiun pada semester 1 tahun pelajaran 2015-2016. Oleh karena itu saya minta partisipasinya dari peserta semuanya dalam hal seminar hari ini. Oleh karena itu monggo Pak Eko ini kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PTK saya dengan judul penerapan model pembelajaran presentasi untuk meningkatkan keterampilan berbicara dalam teks monolog berbentuk explanation siswa kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Dagangan Madiun pada semester 1 tahun pelajaran 2015-2016. Perlu diketahui pada kesempatan saya melakukan PTK waktu transisi menuju ke kurikulum 2013. Baik, kita mulai. Saya berangkat dari fakta di lapangan bahwa di pembelajaran sebelumnya yang sudah kami lakukan ulangan harian atau saat itu tren dengan ulangan blok, ini 30% siswa kelas 12 IPA 1 belum mencapai KKM. Akibat dari proses pembelajaran yang terdeteksi tingkat partisipasi siswa 7 siswi, berarti hanya 23% aktif menjawab dan 4 siswi aktif bertanya. Pertanyaannya yang laki-laki kemana? Ini fenomena yang terjadi. Kemudian yang kedua, bahwa proses pembelajaran di kurikulum transisi di 2013 ini sudah berbasis teks. Teks yang diangkat adalah monolog. Monolog ini siswa harus bisa minimal bercerita sendiri. Presentasi salah satunya ini. Kemudian teks yang diusung di KD ini adalah explanation. Explanation itu untuk mengungkapkan proses terjadinya sesuatu. Nah, berdasarkan ini kami menganalisa KD ini permasalahannya. Mampu berbicara dalam teks monolog yang sudah saya utarakan, ini ada di keterampilan tertinggi, Pak, productive skill artinya. Jadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa yang lain ada namanya reseptif, ada namanya produktif. Reseptif itu membaca, mendengar, bisa diperantarai oleh sebuah teks. Tetapi kalau produktif sudah masuk kepada keterampilan berbicara atau menulis. Kami fokus di keterampilan berbicara. Yang kedua, ini ada di level tertinggi. Jadi pada saat itu gender based approach itu ada siklus building knowledge, membangun pengetahuan. Kedua, modeling ada contohnya. Kemudian joint construction, berkolaborasi untuk membentuk sebuah teks, bisa melalui berbicara atau menulis di level produksi ini. Kemudian nanti ditutup di endingnya adalah independent constructions of text, berarti sendiri-sendiri.
Berbicara menurut taksonomi Bloom, sudah menggunakan taksonomi saat itu, ini ada di level tertinggi, mencipta. Ini Dias di keterampilan juga begitu, ada di level communicating atau mekomunikasikan. Nah, dari sini kami memilih yang paling tepat adalah monolog, bentuk model pembelajarannya presentasi. Baik, rumusannya, goal tertinggi adalah siswa diharapkan mampu di keterampilan berbicara. Yang kedua, saya tidak lupa karena semangat belajarnya masih rendah, maka perlu ditingkatkan motivasi melalui kualitas proses pembelajaran. Saya naikkan tujuannya ini. Terakhir, manfaatnya bagi siswa punya pengalaman untuk berkolaborasi. Berkolaborasi itu harus punya andil, punya peran, bertanggung jawab ini untuk mengambil sebuah keputusan, dan dia punya keberanian untuk berkomunikasi. Ini manfaat pembelajaran bagi siswa. Bagi guru, ada keberanian untuk berinovasi. Namanya inovasi pasti keluar dari kelaziman yang ada di situ. Bagi sekolah, merupakan kasanah pembelajaran yang nanti di tujuan terakhir bisa mengembangkan kurikulum untuk mencapai SKL, standar kompetensi lulusan, yang merupakan hak prerogatif sekolah. Baik, saya mengangkat di kajian pustaka berbahasa untuk berwacana. Ini ada pergeseran. Berwacana itu salah satunya ada sebuah komunikasi lisan, membicarakan sesuatu, kemudian ada perannya di individu, itu namanya berwacana, membangun teks. Ini yang simpel seperti ini. Kemudian yang kedua, membangun kompetensi peserta didik untuk berwacana. Perlu diingat, tuntutan belajar bahasa, terutama bahasa Inggris itu tidak berhenti di belajar pengetahuan bahasanya, tetapi harus digunakan untuk berwacana. Model presentasi pembelajaran ini adalah salah satu model yang pas dengan teks, namanya explanation, karena di sini menerapkan anak-anak presentasi. Kelebihannya ini, anak-anak bisa mempersiapkan sebelumnya. Baik, berikutnya, lokasinya 5 Oktober SMA 1 Negeri, SMA Negeri 1 Dagengan, 5 Oktober sampai 26 November 2015. Subjeknya 1251. Rancangan penelitiannya ada 2 siklus. Ini, kemudian ini pelaksanaannya. Seperti biasa direncanakan. Ini yang siklus pertama, kami sudah melakukan perencanaan mulai dari perangkat yang digunakan, mulai dari RPP, instrumen penilaian, media, dan lain-lain. Kemudian pelaksanaannya direncanakan di 3 pertemuan ini, dengan cara memotivasi, memberikan penjelasan di tujuan, aturan presentasi, dan kriteria untuk presentasi. Kemudian kita angkat dengan volunteer. Kami tidak menunjuk siswa, tetapi mereka yang berani itu yang diberi kesempatan duluan dan diberi reward. Tujuannya untuk memotivasi. Pengamatan menggunakan anekdotal jurnal proses pembelajaran yang terjadi itu dan menilai presentasi. Kemudian setelah itu kita melakukan refleksi. Nah, di situ yang kedua, hasil dari refleksi kami rancangkan di perencanaan, kemudian ada treatment di pelaksanaan, hal-hal mana yang perlu ditangani, kemudian pengamatannya masih sama,
tetapi tidak menggunakan apa itu volunteer. Dia anak tidak menggunakan volunteer di pelaksanaannya. Nah, secara otomatis karena sudah mempunyai pengetahuan di yang pertama. Nah, diharapkan dengan 2 treatment di siklus pertama kedua ada peningkatan. Perlu diketahui PTK itu tidak dituntut 100% berhasil. Lebih baik iya. Terima kasih. Itu yang bisa saya utarakan. Ini alat untuk penilaian, pedoman penilaiannya seperti ini. Ini capaiannya di siklus pertama ternyata ini student participation in learning naik 36,67%, di yang kedua 57,78%, naik dari sebelumnya. Itu yang bisa saya sampaikan hasil di penelitian saya. Monggo saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, demikianlah paparan penyampaian PTK yang disampaikan oleh Bapak Eko Edi. Monggo bagi Bapak Ibu semuanya untuk bertanya kepada beliau dengan tiga penanya. Monggo Bu Yuli, Pak Tio, satu lagi Bu Ari. Bu Yuli dulu, monggo. Saya Pak Eko, untuk tadi judulnya tadi 2015 strip 16. Iya. Artinya kita pakai protokol ini kan boleh ya? Seminarnya. Seminarnya boleh. Iya, sudah nggak apa-apa. Berarti nanti kalau ada teman yang lain yang misalnya kelas pelajarannya itu silakan, ini kan ya boleh. Iya. Oh iya. Terima kasih Bu. Iya sudah. Langsung ini. Monggo Pak Tio, bisa berdiri Pak Tio biar gambarnya. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami tertarik dengan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Kami melihat artinya focusingnya adalah hasil dari presentasi, yaitu titik tolaknya adalah di proses Pak. Dalam hal ini prosesnya kan tidak kelihatan. Nah, proses itu bisa menghasilkan sesuatu. Itu individu ataukah berkelompok. Nah, kenapa narasumber atau penulis menyampaikan ini dengan tanpa prosesnya itu dengan kelompok atau individu? Mengapa saya ungkap kelompok? Otomatis dari hasil presentasi, dari hasil apa yang mau dipresentasi itu paling besar dengan individu atau kelompok. Nah, apa tujuan, artinya maksud dari narasumber tidak mengungkap masalah proses sampai dapat menjadi suatu hasil yang untuk dipresentasikan, sehingga tadi akan berdampak pada yang hasil terakhir. Pertama dari hasil yang siswi 4 siswi 7 siswi mohon di yang pertama yang kan kemana cowoknya kan gitu, kenapa putranya kemana dia terlihat siswi kan. Dan kalau kelompok mungkin nanti bisa akan terlihat terlihat mana siswa mana siswi kan begitu. Jadi focusing di sini yang kami tanyakan prosesnya itu individu apakah kelompok untuk menghasilkan suatu hasil yang akan dipresentasikan. Kalau memang tidak berkelompok, ya alasannya apa? Demikian Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Tio atas pertanyaannya dan bisa dijawab oleh Pak Eko Edi. Monggo. Intinya mahasiswa yang menanggapi cuma yang perempuan, kemana yang laki-laki? Yang pertama itu, yang kedua individu atau kelompok. Sabun. Lain.
Maaf nggih. Terima kasih kepada Pak Tio. Ini fakta yang terjadi di proses pembelajaran sebelumnya. Perlu diketahui ada 4 tahapan pembelajaran. Yang pertama adalah building knowledge of field, membangun pengetahuan. Di membangun pengetahuan ini kami memberikan kesempatan terbuka kepada semuanya. Modelnya tidak ceramah, tetapi berkomunikasi langsung dengan ditampilkan sebuah model teks. Nah, pada saat terjadi proses pembelajaran di building knowledge, tercatat kami menggunakan data anecdotal journal, Pak. Anecdotal journal itu saya cukup membuka tabel atau buku jurnal yang diberikan di sekolah, kemudian kami memberi tanda plus. Jadi di situ siapa yang ikut atau berpartisipasi dalam proses pembelajaran saya beri tanda. Nah, kemudian tertulis ini fakta data terjadinya di building knowledge of field. Nah, kemudian perlu diketahui setelah itu ada tahapan pembelajaran berikutnya. Tidak berhenti di situ. Bahwa di tahapan terakhir ini adalah joint constructions of text dan independent construction of text. Setelah anak-anak mempunyai pengetahuan dan model, tadi sudah saya gabung, jadi ada contoh namanya model teks dibahas bersama-sama, membangun pengetahuan. Diharapkan anak-anak nanti di tahapan ini dia bisa membuat teks serupa, namanya construction. Ada kolaborasi dan ada individu. Tahapan yang kami teliti fokusnya ada di construction. Construction itu menyusun settingan pembelajaran ini kelompok dan setiap individu punya kesempatan berbicara monolog. Jadi ini ada nanti videonya saya putarkan. Ini tampilan ini karena saya ingin meringkas mawon. Nah, di situ sudah kita berikan model presentasi yang dilakukan oleh peserta didik sebelumnya. Jadi kami punya model bukan dari sekolah lain, SMA Dagangan yang terbaik di era sebelumnya kami berikan model. Yang kedua, kami memberikan treatment kepada anak-anak karena dinamika IT berkembang pesat ini, berikan animasi, insert sound, insert video, insert picture. Nah, akhirnya terjadi. Nah, kemasan tampilan dengan jumlah siswa 30 supaya ini berhasil diusung dulu dari kolaborasi yang setiap kelompok terdiri dari 3. Dia kita minta untuk memilih sendiri, tetapi pemimpin kelompok, ketua kelompoknya sudah kita pilih. Kenapa? Supaya tidak mengumpul yang pintar kumpul jadi satu. Nah, anak-anak yang sudah kita identifikasi di awal tadi, Pak, itu menjadi pemimpin di kelompoknya. Silahkan mencari teman yang lain. Proses untuk sampai di presentasi monolog ada komunikasi dengan saya cukup intens berulang-ulang. Nah, yang terakhir mereka harus dihafalkan, harus menghafalkan presentasinya. Sudah kita ajari patternnya. Pattern itu subjek, predikat, objek. Harus
harus tahu supaya bisa makna tadi, membangun makna nanti tersampaikan. Nah, inilah salah satu keunggulan presentasi karena semuanya bisa dirancang dari awal. Yang kita teliti bukan kontennya saja, tetapi berbicaranya, produktif skillnya. Konten atau isi hanya sebagai alatnya. Yang kita lihat, saya lihat bahasanya. Bagaimana menggunakan bahasa Inggris ini dengan konten yang sudah disiapkan ini dengan aturan-aturan yang benar, sentence pattern-nya, diksinya, pronunciation-nya yang sudah dirancang sebelumnya. Karena di situ masih timbul banyak masalah. Strategi untuk menyampaikan dan masalah. Itulah gambarannya Pak Tio, dan ini hanya cakupan tahapan yang terakhir. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Ibu Pak Tio. Untuk yang penanya ketiga dari Bu Ari, silakan berdiri. Saya kira singkat aja Bu Ari waktunya. Terima kasih atas waktunya, Pak Eko. Hanya mau menanyakan apa yang menjadi indikator keberhasilan dalam penelitian panjenengan yang berjudul penerapan model pembelajaran presentasi untuk meningkatkan keterampilan berbicara, data, teks monolog berbentuk explanation. Terima kasih. Silakan, Pak Eko. Ini ada hubungannya dengan desain untuk mengambil data, Bu. Ada ilmunya namanya saturasi. Saturasi itu datanya harus lengkap. Ini saya tunjukkan karena tidak bisa dislide-kan. Mulai dari yang utama dulu. Ini rubriknya. Ini rubriknya, ini hasilnya. Kemudian ada pedomannya ini. Ini pedomannya untuk mendapatkan poin di rubrik itu. Ini. Kemudian yang kedua, ini adalah pembagian presentasi di rubrik itu yang kita punya understanding of text dan 5 komponen lain tadi. Kemudian ini kriterianya untuk mendapatkan attempted itu fair itu artinya di bawah rata-rata dan seterusnya sampai dengan excellent luar biasa. Ini sudah ada kriteria. Kemudian instrumen yang lain, ini Bu hasilnya itu kuesioner. Setelah selesai pembelajaran, kita berikan kuesioner ini. Kalau modelnya sekarang untuk diagnostik itu. Ini nanti menjadi bahan untuk pembelajaran berikutnya. Apakah model ini kesan ini? Kalau dulu namanya self assessment, penilaian diri. Jadi anak-anak saya minta untuk dengan jujur mengomentari. Ini jawabannya. Kemudian ada anekdotal jurnal yang ada di buku jurnal, kita beri tanda. Nah, 3 instrumen ini menurut saya cukup. Karena tujuannya tadi diutama adalah presentasi, ada 5 kriteria tadi. Kemudian kesan pembelajaran ada di kuesioner yang mengukur self assessment diri. Kemudian selama proses ada di pengamatan menggunakan anekdotal jurnal. Nah, itu saya ceritakan secara untuk berbentuk naratif deskriptif ada di siklus. Itu kira-kira begitu. Jadi tidak bermain hanya di data. Terima kasih. Gimana Bu Ari? Enggak, cukup. Terima kasih atas
tiga penanya yang sudah disampaikan sekaligus sudah dijawab oleh narasumber. Cukup ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah seminar yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.